Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7C hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ya. Sebelumnya Bapak ingin kalian mengisi daftar hadir ya. Caranya di kolom chat di bawah itu CHAT seperti biasa tulis nama dan kelas terus bilang hadir ya. Misalnya Iva Risyah Aprilia 7C hadir seperti itu ya. Bisa dipahami ya di kolom chat bagian bawah. Oke, siap. Berikutnya setelah kalian nanti mengisi daftar hadir, Bapak ingin berdoa ya. Dipimpin oleh KM-nya Daud. Betul, Daud? Ya, Daud coba pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, ayo Daud, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Wah, sepertinya ada hambatan nih. Iva aja, Iva. Pimpin rekan-rekannya berdoa, Iva. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Bapak ucapkan kepada Iva yang telah memimpin rekan-rekannya berdoa. Nah, sebelum lanjut, Bapak ada pepatah bijak nih. Disebutkan di sini, man yazro yahsud. Siapa yang menanam pasti memanen. Siapa yang menanam pasti memanen. Ya, dari pepatah lagi, kalau kita menanam kebaikan, insya Allah akan dapat kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menanam keburukan, dapat juga keburukan. Kebaikan. Iya, sip. Berikutnya, seperti biasa, seperti kemarin, Bapak ingin kalian menebak gambar ini. Siapa yang bisa ini? Terus. Siapa itu? Terus semangat. Terus semangat, Pak. Siva ya, terus semangat, betul, hebat. Nah, berikutnya yang ini apalagi? Coba jangan Siva Puji, yang lain. Ini Ya udah. Ini semangat apa? baru. Wih, siapa itu Daud? Ya. Wih, Daud keren, betul, semangat baru. Iya. Semoga kita ada semangat baru hari ini mengikuti pelajaran. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak ingin mengecek dulu materi sebelumnya apa yang dipelajari. Syifa ya. Syifa, ingat hari Kamis lalu kita belajar teks apa ya sebelumnya? Teks prosedur, Pak. Wih, betul sekali ya. Teks yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah tentang teks prosedur. Nah, untuk kali ini teks yang akan kita pelajari itu 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, tujuannya setelah kita ya mengikuti pembelajaran moda daring ini dengan model discovery learning, kalian peserta didik diharapkan mampu menemukan informasi penting, kemudian menentukan ide pokok paragraf dalam teks laporan hasil observasi. Nanti cakupan pembelajarannya, kalian akan belajar tentang pengertian, tujuan, ciri, menemukan informasi penting, dan ide pokok teks laporan hasil observasi. Nah, berikutnya Bapak ingin dulu membuat kelompok ya, membentuk kelompok. Kelompok 1 itu Anindya ya. Kemudian Ikhfa, kemudian Muhammad Baban. Berikutnya kelompok 2-nya Syifa Puji ya. Kemudian Raisa,
Musjan Daud. Sama siapa lagi ya? Coba ada lagi siapa ini? Oh, ada Hanika ya, ada Raisa. Bentar. Iya. Ada Raisa. Ada Hanika. Ada lagi yang belum tersebut di sini siapa? Hanika, Raisanya ada 2, Pak. Oh, Raisanya ada 2. Oh, udah ya Raisa di sini. Siapa yang tidak ada di sini? Coba Bapak cek lagi. Jonathan, Pak. Oh, Jonathan, betul. Jonathan. Jonathan. Iya, siap. Biar laki-lakinya itu ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran hari ini dengan menyimak atau melihat salin dia ya, atau kalau bahasa Inggrisnya PowerPoint. Tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum lebih lanjut, Bapak ingin contohkan dulu salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi ini. Judulnya hutan bakau. Bapak bacakan ya. Coba didengarkan. Ini Ya. contoh dari teks laporan hasil observasi. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat dan lain sebagainya sampai akhir. Itu ada di buku Bahasa Indonesia halaman 125 sampai 126. Setelah kita sekilas melihat contoh teks laporan hasil observasi, kita ke pengertiannya ya. Bapak coba ingin, nah ini sepertinya yang itu Syifa ya. Coba bacakan Syifa, terbaca enggak? Syifa Puji. Buku halaman 125 kan, Pak? Ini aja pengertiannya sekarang. Kita ke pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ya, Pak. Ya, dibacakan. Teks laporan hasil observasi adalah teks Ya. yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Iya, ada gambaran ya teks hasil observasi itu memberikan informasi tentang suatu hal, tentang suatu objek. Tadi objeknya apa tadi? Yang tadi yang di sebelumnya tentang hutan atau hutan apa? Syifa? Bakau. Nah, hutan bakau. Sekarang ke apa sih tujuannya? Nah, coba Bapak ingin ke Hanika. Terdengar sudah Bapak Hanika? Halo Hanika. Oh, tidak ada. Tidak terdengar mungkin ya. Coba Raisa. Nah, Raisa coba bacakan. Raisa, terbaca gak tulisan ini? Terlihat ke di layar? Oh, Arnes katanya nih. Arnes sudah raise hand. Ya, Arnes coba bacakan, Nes. Nes. Oh, tidak ada. Ya, Daud aja lah. Daud coba. Karena yang aktif. Daud, bacakan. Saya juga aktif, Pak. Saya Oh, juga aktif, Pak. Oh, siapa? Jonathan ini nggak ada namanya Jonathan, Pak. Oh ya, Jonathan. Bacakan, Jonathan. Silakan. Tujuan teks laporan hasil observasi secara umum adalah untuk menyajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah. Melalui pengamatan penyajian ini bertujuan agar pembaca bisa mendapatkan informasi serta penjelasan dari kacamata keilmuan. Wis, bagus. Mantap, Jonathan ya. Pintar. Sudah bisa menyampaikan tujuan dari teks LHO ini. Nah, berikutnya kita akan belajar ciri teks laporan hasil observasi. Ini yang apa namanya? Yang pakai coret-coretan dulu di andok dulu ya, biar tidak terlihat ini coretan-coretannya. Nih di menghalangi menghalangi pemandangan tuh. Pak,
Ya. Itu coretan warna merah dari atas ke bawah itu coretan apaan, Pak? Nah, justru itu ini ada tadi rekan kalian yang usil. Ah, parah. Ya, sak dihapus dulu di Ando ya atau clear. Di Anonet silakan di-clearkan ya. Siapa itu? Hapus. Jangan ngebentak, Cok. Jangan bentak, Cok. Pecah kupingku, Cok. Ya udahlah Pecah dihapus kupingku. ya. Oke, baik. Nah, Sekarang kita belajar ini ciri teks laporan hasil observasi. Siapa yang mau membacakan, membantu Bapak membacakan nomor 1? Jonathan. Oh, Jonathan udah, saya beri. Pak. Parah. Daud. Daud parah. Nah, Daud. Daud. Pertama apa Makan Daud tuh ini? bumerang. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Nah, tadi kata kuncinya ini tentang ilmu pengetahuan ya. Ada suatu objek. Nah, kalau tadi hutan bakau, kalau yang ini objeknya adalah apa ini? Museum. Ya, museum. Museum. Ya, berikutnya yang kedua. Siapa yang kedua? Coba. Daud lagi udah. Yang lain. Hanika, oh enggak ada suara. Anindya, bacakan Anindya yang kedua. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori kelompok itu. Judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi. Iya, jadi teksnya masih bersifat umum ya. Misalnya ini museum, kan sebenarnya museum itu ada perinciannya ya, museum umum, museum khusus. Pantai juga kan ada pantai Pangandaran dan sebagainya ya. Itu yang bersifat umum. Berikutnya yang ketiga, Muhammad Baban. Aku, Pak. Siapa? Angkat tangan tuh, angkat tangan. Kalau mau angkat tangan. Aku, Pak. Ya. Hanika. Oh, Ivan. ada. Gini. Oh. Gini. Ya, Angkat tangan biar kelihatan. Iva. Nomor 3. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Nah, jadi misalnya ini tentang museum, jadi dijelaskannya museum merupakan salah satu tempat. Nah, ini dari sudut pandang keilmuan ya dilihatnya. Ilmu. Iya, yang keempat. Siapa lagi yang mau bacakan bantu Bapak? Siapa yang raise hand ini gak kelihatan? Aku, Pak. Jonathan, Pak. Oke, Jonathan lagi gak apa-apa. Nomor 4. Aduh. Nomor 4. Objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Iya, betul. Di sini dirinci ya, museum dibedakan atas kebutuhannya, ada museum umum dan sebagainya. Jadi dirinci ya, didetailkan. Berikutnya yang terakhir nomor 5, tadi Hanika sudah raise hand. Nah, Hanika nomor 5. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, Iya, definisi, tadi. klasifikasi, jabaran ciri objek. Betul, pinter ya. Jadi sekali lagi ada dirinci dari sudut ilmunya seperti itu. Baik, lanjut. Berikutnya kita akan ke Salindia yang berikutnya. Setelah kita belajar tentang ciri, sekarang ke bagaimana supaya kita bisa menemukan informasi penting. Nah, dalam teks kan tidak semuanya penting, maksudnya ada yang penting, ada yang lebih penting seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa menentukan bagaimana teks itu mana yang penting atau yang tidak. Langkah yang pertama untuk menemukan informasi penting adalah membaca dulu keseluruhan. Teksnya harus dibaca keseluruhan ya. Kemudian dipahami teksnya. Setelah itu ditemukan informasi pentingnya, kemudian tuliskan info penting itu dengan bahasa sendiri. Nah, dengan bahasa sendiri itu maksudnya tidak harus sama dengan teks yang ada di sana ya. Maksudnya seperti itu, bukan pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda bukan, tapi maksudnya menggunakan bahasa yang tidak sama dengan yang ada di teks. Ya, baik. Sebentar. Nah, sekarang tadi tentang informasi penting, sekarang tentang ide pokok ya. Ide pokok itu ide atau gagasan utama yang membangun suatu bacaan. Nah, dalam ide pokok ini ada masalah utama yang dibahas.
ada intisari. Ya. Kan ada paragraf ya panjang biasanya. Nah, dalam paragraf itu ada yang bagian yang intinya. Nah, bagian inti itulah yang disebut dengan ide pokok ya. Ide pokok itu nama lainnya Jangan ngegas bisa tuh. gagasan utama, bisa gagasan pokok dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yang pertama kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok sama saja ya namanya. Kemudian ada inti atau pokok persoalan. Dinyatakan secara tereksplisit atau tersurat ya dalam kalimat utama atau kalimat topik. Kemudian setelah itu dalam ide pokok itu biasanya ada dalam kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu bisa diidentifikasi dengan mudah gitu ya. Nah, jadi yang paling awal gitu ya biasanya letaknya kebanyakan di awal ya, walaupun ada juga yang di tengah atau di akhir. Di akhir. Iya. Sekarang bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok? Nah, langkah-langkah yang pertama tentu saja harus dibaca teksnya ya. Kemudian dengan seksama, intensif dan sebagainya, seluruhan dulu, kemudian per paragraf, kemudian ditandai informasi penting. Setelah itu baca kembali sampai teliti sampai kita menemukan kalimat utamanya. Kemudian kalimat utama itu diubah dengan kalimat yang lebih kompleks atau dengan bahasa sendiri. Misalnya gini, Indonesia adalah negara yang kaya gitu. Kita ubah Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya gitu ya. Jadi tidak sama lagi kalimatnya. Jadi dengan bahasa sendiri. Baik, Bapak akan contohkan ya sini. Bisa terbaca ya? Kunang-kunang ini. Kunang-kunang. Siapa ya? Sok bacakan, bantu. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas saat terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Nah, betul. Nah, nanti ada teks seperti ini contohnya ya. Ini satu paragraf dibaca. Kemudian di samping kanannya kita catat info-info pentingnya. Oh, yang pentingnya bahwa kunang-kunang itu termasuk ke dalam jenis serangga. Kemudian bisa mengeluarkan cahaya. Cahayanya dihasilkan dari apa nih? Sinar dingin. Nah, setelah kita tahu info penting, ide pentingnya udah tahu. Nah, kita sekarang nanti menentukan ide pokoknya. Oh, ide pokoknya bahwa kunang-kunang itu merupakan jenis serangga yang bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari. Bisa kelihatan ya cara lihat. Kalau di sini di teks itu kata-katanya seperti ini. Kalau di ide pokok seperti ini. Jadi mirip gitu ya, tapi bukan ini namanya kalimat utama. Nah, yang ini namanya ide pokok gitu ya. Iya, siap. Berikutnya Bapak ingin ke sekarang perempuan. Siapa yang mau bacakan nih? Habitat. Siapa? Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab, seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat lembab, di tempat berlumut, atau di bawah dedaunan. Pekuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Nah, betul. Itu paragrafnya. Kemudian kita cari info pentingnya. Misalnya info pentingnya, oh habitatnya itu di tempat lembab, misalnya di rawa atau daerah yang dipenuhi pohon. Kemudian kunang-kunang bertelurnya saat terang atau saat gelap? Saat gelap. Telurnya 100 sampai 500 butir. Nah, setelah kita ambil informasi penting, kita sekarang tentukan ide pokoknya. Jadi habitatnya atau habitat kunang-kunang itu di tempat yang lembab, di rawa dan daerah yang banyak pepohonan. Ya, sama juga ya ini di awal ya. Nah, ini di awal. Nah, di sini nanti kita ke ide pokok seperti ini ya, tapi kalimatnya berbeda. Baik, kita sudah ada di tahap
mengamati. Sekarang tahap identifikasi masalah. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan oleh kalian sampai saat ini dari awal, dari pengertian sampai ke contohnya ini. Jelas ya? Jelas. Coba Bapak, kalau gitu Bapak yang nanya deh. Muhammad Baban, nih belum terdengar suaranya. Ada Baban? Baro. Oh, tidak ada ya. Halo. Oi, Mubarok. Oh iya, Muhammad Baban Mubarok. Oh, Raisa. Coba Raisa. Bapak ingin dengar tulisannya Raisa. Oh, tidak ada juga. Iva aja, Iva. Iya, Pak. Nah, tadi Iya, Pak. yang dicontohkan oleh Bapak teks LHO judulnya apa? Ada 3 ya, 1 aja. Kunang-kunang. Nah, kunang-kunang. Iya, betul. Bisa ya. Nah, baik anak-anak sekalian, karena Bapak ulangi ya, waktunya terbatas, nanti kita akan masuk lagi. Setelah ini, setelah tahap identifikasi masalah, kalian ada tahap pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan verifikasi. Bapak akan sampaikan di grup WhatsApp-nya ya. Di grup WhatsApp Bapak akan bagikan bahan ajar. Nah, bentar. Nah, ini sebentar sedang loading. Ya. Grup. Iya, seperti ini. Oh, ada 2 orang yang masuk grup. Oh, nanti aja dulu ya. Oh, Raisa kelar. Nih, ada yang bisa, ada yang belum bisa kemarin ya untuk mengunduh ini. Nah, yang bisa silakan diunduh ya. Ya, Sudah pelajari. Sudah dibuka, Pak. Oh ya, Dibuka, ada. Pak. Keren, hebat. Nah, yang memang mohon maaf ya karena ya ada keterbatasan. Nah, ini isinya ini ya. Pesannya banyak banget. Isinya ini ya, bahan ajar tadi yang udah pengertian ide pokok, ciri ide pokok, langkah-langkah. Nah, kemudian banyak sekali. Nah, ini juga teksnya. Teksnya tadi apa, tentang apa? Kunang. Nah, sekarang fokus kalian ada di ini lembar kerja peserta didik LKPD Hutan Bakau. Silakan, ada 6 paragraf. Nah, ini yang penting ya. Kalian isikan ini. Paragraf 1 berarti. Paragraf 1 berarti ini ya, Indonesia menjadi negara paling luas di dunia. Nah, nanti kalian dikasihkan info pentingnya apa, misalnya Pak. Indonesia hutan bakaunya paling luas. Nah, kalau memang tidak susah ngetiknya ya pakai ini, pakai Word ini, boleh juga di buku tulis atau di mana saja ya. Di buku tulis paragraf 1 info pentingnya apa, ide pokok. Di buku tulis lebih susah, Pak. Lebih susah lagi. Mending di sini aja. Oke, boleh lah ya. Pak. Iya, siap. Ya. Jangan. Nanti Bapak akan kembali lagi setelah ini ya, karena waktunya sudah terbatas. Ya. Setelah itu nanti setelah identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian verifikasi dan generalisasi. Siap. Ya, Pak. Setelah tahap stimulasi dan identifikasi masalah, pada tahap ini berikutnya adalah tahap pengumpulan data. Para siswa mencari informasi yang terkait untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Setelah mereka mengumpulkan data, mereka mengolahnya sehingga mereka bisa mengerjakan
LKPD yang telah dibagikan oleh guru lewat WhatsApp group. Setelah itu mereka mengadakan verifikasi atau pembuktian, dan setelah itu mereka kembali lagi ke Zoom untuk melakukan verifikasi dan generalisasi. Baik, anak-anak Bapak yang luar biasa kelas 7C, kali ini kita akan kembali ke sini untuk melakukan kegiatan verifikasi dan generalisasi. Bapak tadi sudah meminta kalian untuk melakukan diskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk menemukan informasi dan ide pokok teks laporan hasil observasi ini. Kita akan ke pertama nih, paragraf pertama. Teksnya tadi teks hutan bakau Bapak sudah sampaikan di grup WhatsApp masing-masing. Ya, paragraf 1 ini siapa yang bisa ya? Coba Anindya. Ada Anindya? Ada, Pak. Nah, coba Anindya, apa informasi pentingnya katanya? Informasi pentingnya, Indonesia mempunyai luas hutan bakau 4,3 juta ha. Iya, itu penting ya, pentingnya ya. Iya. Terus berikutnya, kalau ide pokoknya? Ide pokoknya, di dunia, negara Indonesia paling luas dengan hutan bakau. Oh, jadi di dunia ini yang paling luas hutan bakaunya Indonesia ya? Nah. Baik, terima kasih Anindya. Iya. Berikutnya. Paragraf yang kedua, siapa ya? Hanika sepertinya. Ada Hanika? Ya. Apa info pentingnya paragraf kedua? Hutan bakau. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau di garis ini termasuk lingkup ekosistem pantai. Terus ide pokoknya? Hutan bakau disebut hutan mangrove. Oke, betul, pintar ya. Berikutnya paragraf yang ketiga, Jonathan. Apa info pentingnya, Jonathan? Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Iya. Ide pokoknya? Hutan bakau berada di wilayah pantai dan muara sungai. Baik, terima kasih, bagus. Berikutnya yang keempat, Ikhfa. Apa informasi pentingnya, Ikhfa? Informasi pentingnya, hutan bakau terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut laut yang kuat. Mempunyai ciri khas lain yaitu berawa-rawa. Oke, siap. Ide pokoknya? Ciri khas hutan bakau. Terima kasih ya, Iva. Bagus. Berikutnya paragraf kelima, Raisa ya, tidak ada kendala. Ya, paragraf 6, Syifa. Hutan bakau memiliki ciri khas dan memiliki banyak manfaat. Ide pokoknya? Hutan bakau punya banyak manfaat. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa kelas 7C bisa menguraikan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Alhamdulillah, berarti kita ke simpulan ya. Simpulannya dari pelajaran ini ke Ikhfa. Simpulkan materinya. Ikhfa, silakan. Ya, saya simpulkan. Hari ini kita belajar tentang pengertian, tujuan, ciri informasi penting, ide pokok, teks LHO. Baik, terima kasih Iva ya. Alhamdulillah, berarti bisa ya menyimpulkan pelajaran hari ini. Sekarang kita akan berefleksi apa manfaat yang diperoleh setelah belajar teks ini. Ke siapa ya? Siapa yang mau? Siva, Pak. Siva, apa manfaatnya Siva belajar hari ini? Kita jadi tahu ciri-ciri hutan bakau. Iya, kita juga belajar tadi ada teks tentang kunang-kunang gitu ya. Iya, betul. Ya. Hambatannya yang dirasakan siapa mungkin?
Jonathan ada Kuotanya yang banyak, Pak. Oh iya, menghabiskan kuota yang banyak ya. Oh, iya. Iya, baik. Baik, anak-anak sekalian, setelah ini kita akan ada latihan soal ya, asesmen. Bapak akan sampaikan linknya di chat ini maupun nanti Bapak akan sampaikan juga di grup WhatsApp. Soalnya ada 10 menit, 10 soal, mohon maaf. Nah, 10 soal silakan dikerjakan gampang-gampang lah, insya Allah bisa kalian. Bapak sampaikan dulu di kolom chat ini ya, ini asesmennya. Nah, ya sekarang ke grup WhatsApp-nya dulu. Sebentar. Ayo nih, yang menang dapat pulsa nih. Ini nih. Nih ya asesmennya, silakan. Nah, boleh dilaksanakannya setelah Zoom meeting ini berakhir ya. Tapi kalau bisa 20 menit lah, cukup hanya 10 soal. Kemudian nanti ada di bagian akhir refleksi ya. Kalian pilih aja yang sesuai dengan kata hati kalian, 1 atau 2 pilihan. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ke Bapak. Nah, setelah ini kalian pertemuan berikutnya masih akan tetap belajar teks LHO, tapi lebih ke menyimpulkan isi dari teks LHO tersebut ya untuk pelajaran berikutnya. Nah, sebelum berdoa, nah Bapak ingin tebak-tebakan lagi nih, siapa yang bisa ini? Selamat. Ini Selamat. buah apa ini? Selalu gembira, Pak. Woi, selalu gembira. Ye, hebat. Ini saatnya kita Pulang kampung, Pak. pulang kampung, pulang ke rumah. Woi, cepet-cepet banget. Astaga, gak dikasih loh. Aku aja sampai mikir. Aduh, ya ampun. Iya, ya, alhamdulillah pelajaran hari ini kita tutup dulu dengan doa ya. Tadi oleh Iva ya. Sekarang oleh siapa? Iva lagi. Ya. Silakan Iva dipimpin teman-temannya berdoa. Ya, sebelum belajar gimana? Sebelum diakhiri. Marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf ya Bapak banyak kekurangan, kata-kata yang kurang sopan atau aktivitas yang menyinggung hati kalian. Mudah-mudahan tidak kapok. Kita bertemu lagi Sabtu depan insya Allah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau